Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan kelompok yang beranggotakan 5 orang, yang dimana dengan saya sendiri Al Ramadan, yang kedua ada Haisam Rafiq, yang ketiga ada Aksa Naja Satria, yang keempat ada Muhammad Din Rido, dan yang terakhir ada Bagas Anugrah Putra Permana. Masuk ke latar belakang, Kafe Ekologi dipilih sebagai studi kasus kami karena Kafe Ekologi memiliki karakteristik yang mencerminkan tren gaya hidup dari mahasiswa Yogyakarta, yang dimana gemar dengan tempat yang estetik, dengan suasana yang tenang untuk belajar, bekerja, maupun untuk meeting. Yogyakarta merupakan kota pelajar yang menjadi pusat aktivitasnya anak muda, terutama mahasiswa. Kafe bukan hanya tempat untuk makan maupun untuk minum, tetapi sudah menjadi ruang sosial, produktif, bahkan simbol dari gaya hidup anak muda zaman sekarang, anak muda masa kini. Nah, kafe ekologi hadir dengan konsep eco-friendly yang menekankan keseimbangan antara produktivitas dan juga ketenangan dengan nuansa alam. Namun, dengan menjamurnya kafe-kafe yang ada di wilayah Jogja, persaingan semakin ketat. Mahasiswa kini lebih selektif dalam memilih tempat berdasarkan suasana, fasilitas, dan identitas visual yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Oleh karena itu, kita perlu strategi komunikasi dan juga analisis data yang mampu menjelaskan bagaimana sih perilaku konsumen mahasiswa, perilaku dari konsumen mahasiswa ini terbentuk, dan juga bagaimana kafe ekologi ini dapat memposisikan diri secara efektif. Yang berikutnya adalah tujuan kampanye. Tujuan umum kampanye ini menjadikan kafe ekologi sebagai kafe dengan nuansa alam di media sosial yang bisa dikunjungi mahasiswa dari Sleman dan sekitarnya. Tujuan khusus dari kampanye ini adalah yang pertama, meningkatkan brand awareness dengan kafe dengan nuansa alam di media sosial. Yang kedua, memperluas jangkauan media konten kreatif video pendek dan kolaborasi dengan influencer besar. Yang ketiga, menciptakan loyalitas pelanggan dengan pelayanan dan suasana alam yang tenang. Yang keempat, meningkatkan engagement rate Instagram sebanyak 25% dalam waktu beberapa bulan. Yang kelima, menonjolkan nilai dan keberlanjutan dan eco lifestyle untuk direferensikan dari kafe kompetitor. Nah, oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada metodologi analisis data. Di sini kami melakukan metodologi analis data yang pertama dengan observasi lapangan. Kita mengamati perilaku konsumen. Di sana ada jam kunjungan, jenis pesanan, aktivitas yang konsumen sering lakukan. Dan kita nggak lupa juga mencatat desain interior yang ada di dalam kafe. Itu meliputi elemen nuansa kafenya, terus interaksi sosial yang ada di dalam kafe. Yang kedua, kita analisis media sosial. Kita menganalisis konten dan engagement pada Instagram serta Google Maps Review. Juga mengidentifikasi tren hashtag di sosial media mereka. Ketiga, kita melakukan wawancara informal. Kita melakukan wawancara dengan responden yang pertama mahasiswa dan karyawan di kafe ekologi. Kita juga menanyakan tentang profesi, ekspektasi, dan prestasi terhadap kafe ekologi yang kami teliti ini. Yang keempat ada benchmarking kompetitor. Jadi kami menganalisis 5 pesaing terdekat, yaitu ada Takom, Bento Coffee, Nima Coffee, Surya Urban, Forest, dan Coffee. Nah, yang terakhir kita juga menganalisis kuantitatif. Kita mengelompokkan data berdasarkan perilaku konsumen, frekuensi kunjungan, dan aktivitas digital. Jadi untuk segmentasi utama dari ekologi desain cafe ini adalah remaja di umur 18 sampai 30 tahun. Mayoritas mereka selain pekerja kantoran ada juga dari mahasiswa aktif ya, baik itu dari UNJ, UGM maupun Sanata Dharma. Cafe ini sangat cocok untuk mereka-mereka yang menyukai dengan nuansa alam, lalu juga dengan kenyamanan di tempatnya, karena di setiap tempat duduk yang disediakan oleh ekologi desain coffee ini mereka menyediakan colokan gitu, sehingga cocok sekali untuk mereka-mereka yang ingin bernugas ataupun mengerjakan pekerjaan kantoran mereka.
Selain itu juga terdapat fasilitas wifi yang cepat juga. Lalu ada musola, terus toilet juga yang bersih dan nyaman, sehingga mungkin itu yang menjadi daya tarik utama dari ekologi Desk and Cafe ini, yang mereka ini mengusung konsep cafe eco-friendly gitu. Nah, untuk kompetitor sendiri dari ekologi Desk and Coffee ini itu ada 5 ya kan. Yang pertama tuh ada di Takom Coffee, Taman Komunikasi, di mana Takom ini memiliki keunggulan di harga mereka yang relatif lebih murah. Namun untuk Takom ini kondisinya memang jauh lebih ramai daripada kafe pada umumnya. Selanjutnya ada juga dari Bento Kopi. Nah, Bento Kopi ini memiliki keunggulan yang sangat terlihat jelas di harga mereka. Harga mereka sangat bersahabat dengan para mahasiswa. Namun balik lagi dengan konsep ruangannya ini mungkin terkesan kurang cocok bagi mereka yang mencari kenyamanan ataupun suasana tenang. Lalu ada juga Niwa Coffee, Niwa Kopi. Nah, di mana Niwa ini mereka mengusung konsep Jepangan, jadi kafe ala Jepang itu. Namun ya balik lagi harga yang mereka berikan itu tergolong agak premium dan juga kapasitasnya kecil, nggak terlalu besar. Lalu untuk brand kompetitor yang keempat itu ada namanya Sorban Forest, di mana Sorban Forest ini dia konsepnya alam banget, jadi hampir menjamin dengan ekologi. Namun untuk tempatnya tidak sebesar dengan ekologi cafe. Yang kelima itu ada yang namanya coffee. Oke, kita lanjut ke slide nomor 7. Di sini ada segmentasi dan personal konsumen. Nah, segmentasi pasar kafe ekologi sendiri itu berada di range usia 18 sampai 30 tahun. Karena tempatnya ekologi cafe ini berada di sekitar 3 kampus, yaitu ada di UGM, UNI, Sanata Dharma, maka pelanggan-pelanggan yang datang di ekologi cafe ini nggak jauh-jauh dari 3 kampus tersebut. Dan tidak lupa lagi ada pekerja kantoran, karena mungkin tempatnya itu berada di sekitar lingkup yang padat, yaitu lingkup kantor mungkin. Nah, makanya nggak jauh-jauh dari segmentasi pasar itu. Jangan lupa di sini juga ada geografis, pecinta nuansa alam, gaya hidup, dan aktif di media sosial. Karena tempatnya itu mungkin nyaman, maka sering juga digunakan untuk nongkrong sambil belajar. Dan ada juga orang-orang yang suka foto estetik di dalam kafe ekologi ini. Tempatnya nyaman untuk meeting. Selanjutnya ada peran personal konsumen. Kita melakukan wawancara kepada konsumen-konsumen yang ada di dalam kafe itu untuk melakukan pendekatan agar kita tahu apa sih ya kok mereka mau kesini. Itu ada Heurunisa itu dari UNY. Dia ngomong suka belajar di tempat tenang dan posting konten estetik. Yaitu kedua ada Rek dari UGM. Itu dia mengutarakan bahwasannya butuh wifi cepat dan nuansa produktif untuk nugas sekalian kerja freelance. Ya, terus ada Sinta dari Sanata Dharma, itu suka suasananya enak dan fokus untuk berpikir kritis. Memilih tempat dengan nuansa alami karena kafe ekologi ini mengambil nuansa yang ini apa namanya ini tadi, pencinta alam lah ya. Makanya banyak juga itu orang-orang yang datang ini karena suasananya yang alami. Yang terakhir ada Dito, itu pekerja kantoran. Dia tuh aktif di komunitas menjadikan kafe sebagai ruang ide dan tempat meeting dan rekan-rekan kerja. Mungkin segitu saja dari saya. Thank you.